Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Kembali di pagi hari ini kita boleh bersyukur lagi kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita semua untuk boleh menikmati berkat Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, terlebih nafas kehidupan yang baru. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini, baiklah kita akan membaca akan kebenaran firman Tuhan serta merenungkannya. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah menuntun menyertai kehidupan kami, sehingga di pagi hari ini Tuhan, kami boleh menikmati lagi berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang malam boleh kami lewati, Engkau sudah menuntun menyertai kehidupan kami, sehingga kami sudah boleh beristirahat, kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan di pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat serta kuat yang diberkati. Bapa kekal dalam kerajaan sorga, mensyukuri akan berkat Tuhan dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Engkau kiranya mau hadir di tengah-tengah kehidupan kami saat ini, ketika kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Dan bagi hamba-Mu yang Engkau pakai di pagi hari ini, untuk memberitakan akan kebenaran firman-Mu, mampukan hamba Tuhan untuk memperkatakan firman-Mu saat ini, sehingga apa yang hamba katakan, apa yang hamba lakukan sebentar, itu berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami saat ini Tuhan, karena kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami, ini sembahyang kami Tuhan. Kami bawa naik hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku, keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang diambil dari renungan harian keluarga, yaitu Kejadian 15, dibaca mulai ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12. Kejadian 15 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12 dengan perikop perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang membaca firman Tuhan serta mau melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali di pagi hari ini kita akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan dengan merenungkan akan pembacaan firman Tuhan kita tadi yang diambil dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kejadian 15 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Dan tema perenungan kita di
hari ini adalah jangan ragu. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan Allah selalu menuntun langkah, menjaga dan memberkati kehidupan kita. Keraguan-raguan adalah sesuatu yang sering membuat orang tidak percaya. Keraguan-raguan membuat orang tidak berani atau bimbang mengambil keputusan. Demikian pula dengan sosok Abraham yang ragu-ragu dan tidak berdaya terhadap kebesaran dan keagungan rencana Allah. Abraham tidak mengabaikan rencana Tuhan Allah, tetapi Abraham hanya ragu-ragu. Karena itu, ia mencurahkan isi hatinya di hadapan Allah dan memohon suatu tanda yang dapat memberikan kepastian. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus, mengapa Abraham ragu-ragu dan bermohon kepada Tuhan Allah? Karena Abraham belum memperoleh tanda-tanda bahwa ia akan memperoleh keturunan dan tanah itu. Maka dia menanyakan kepastian tentang perjanjian yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepadanya. Tuhan Allah menuntut kepatuhan Abraham dengan cara harus menyediakan ternak dan unggas seakan-akan untuk dipersembahkan sebagai korban. Dan ini bukan hanya suatu korban biasa saja, melainkan suatu upacara pengikatan perjanjian. Dengan dan tanpa berkata apa-apa, Abraham melakukan pesan Allah ini. Nah, saudara-saudaraku, keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, sebagai keluarga Kristen, kita sering hidup dalam keraguan-raguan, menantikan janji Tuhan Allah, tidak optimis berjuang dengan iman untuk meraih sesuatu. Firman Tuhan Allah hari ini memberikan pelajaran bagi kita untuk jangan ragu dan tetap percaya berjuang melakukan firman-Nya. Karena janjinya pasti ditepati seperti kepada Abraham, yaitu berkat anak, tanah, dan kebahagiaan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami sadar bahwa menjalani kehidupan ini, kami sering ragu-ragu. Jadikanlah kami yang selalu percaya dan tidak ragu-ragu terhadap janji-Mu dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan, untuk firman yang indah yang boleh kami baca dan renungkan bersama di pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dengan tidak ragu-ragu. Kami yakin dan percaya bahwa ketika kami berjalan dengan Engkau, keraguan-raguan dalam kehidupan kami niscaya akan pergi, dan kami tetap berkeyakinan dan berpengharapan bahwa Tuhan Yesus tetap ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Sebelum kami melakukan segala tugas dan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mohon Tuhan, Engkau berkati kehidupan keluarga kami, dimanapun kami pergi dan berada. Biarlah senantiasa kami tetap ada dalam tuntunan dan penyertaan serta pemeliharaan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kami lakukan berkenan di hadapan, sehingga kesuksesan serta keberhasilan pula boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Jauh-jauhkan kami dari sakit, penyakit, mara bahaya, kecelakaan, cobaan, dan godaan. Biar pertolongan dan kasih sayang Tuhan akan tetap senantiasa bersama-sama dengan kami, sehingga kehidupan kami akan semakin diberkati oleh Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami ya Tuhan, baik yang kami perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja. Ini doa kami, ini sembahyang kami.
Kami bawa naik hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian ibadah singkat kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kita, memberkati keluarga kita, sekarang ini sampai selama-lamanya. Shalom, damai di hati.